Kita melanjutkan dari topik podcast minggu lalu. Dengan cara hidup seperti ini, kita akan sadar bahwa kuasa itu bukan milikmu, tetapi Dia. Kesadaran akan perjanjian. Semua ini bukanlah Anda dan saya yang melakukannya, melainkan Kristus yang diam di dalam Anda dan saya. Tanpa kesadaran ini, orang percaya tidak akan memiliki kuasa. Ketidakpercayaan akan membuat orang percaya tidak memiliki kuasa. Tanpa iman di dalam Kristus dan di dalam kuasanya, dan kemampuan untuk merespon dengan benar, berdiam di dalam Dia, bersekutu, terikat dengan orang percaya lainnya, maka orang percaya tidak akan memiliki kuasa. Tanpa ucapan syukur dan pujian kepadanya, orang percaya tidak akan memiliki kuasa. Tanpa menghargai Tuhan lebih dulu, orang percaya tidak akan memiliki kuasa. Tanpa mengosongkan dirinya sebagai saluran yang akan digunakan oleh Roh Kudus, berserah kepadanya dan mempercayainya, orang percaya tidak akan memiliki kuasa. Tanpa doa dan mengatakan hal-hal ini kepada Roh Kudus, orang percaya tidak akan memiliki kuasa. Tanpa melangkah di dalam iman dan bertindak setelah berserah serta mempercayai bahwa Roh Kudus akan bermanifestasi, orang percaya tidak akan memiliki kuasa. Karena Allah tidak mengerjakan apapun tanpa melalui iman yang mempercayai dan penyerahan kepada Roh Kudus. Semua ini adalah hidupnya yang Ia hidupi melalui kita, bukan hidup kita. Ini adalah kuasanya melalui kita, bukan kuasa kita. Ini adalah anugerahnya melalui kita, bukan kemampuan kita. Ia melakukan semuanya. 1 Korintus 11 ayat 12. Segala sesuatu adalah di dalam Dia, melalui Dia, dan bagi Dia. Roma 11 ayat 36. Pada saat kita berdiam di dalam Dia, berserah kepadanya, mempercayainya, dalam suatu kehidupan doa dan ketaatan, maka Ia akan melakukan segala sesuatu di dalam kita dan melalui kita serta bagi kita. Kita menghargainya dalam segala jalan kita dan dalam segala sesuatu, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Amsal 3 ayat 6. Yaitu Ia akan menunjukkan kita tentang apa yang harus kita lakukan dan bagaimana melakukannya. Ia akan memberikan perwahyuan. Karena Allah tidak mengerjakan apapun tanpa melalui iman yang mempercayai dan penyerahan penuh kepada Roh Kudus. Lalu, apakah tujuan berdiam di dalam Kristus? Yang pertama, untuk kemuliaannya. Roma 11 ayat 36. Yang kedua, untuk tugas kerajaan Allah dan gereja. Yang ketiga, untuk memberikan kesaksian bagi orang percaya bahwa Ia sedang mengikat perjanjian dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, untuk mendemonstrasikan realitas bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang hidup di dalam Anda. Yang kelima, untuk konfirmasi kuasanya. Yang keenam, untuk konfirmasi firman-Nya, bahwa firman-Nya adalah benar. Dan yang ketujuh, untuk perwahyuan mengenai Dia dan keselamatannya kepada orang percaya. Lalu, kapankah seseorang dikatakan berdiam di dalam Kristus? Yaitu saat orang percaya menerima kelahiran baru dengan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat, serta mempercayai bahwa Ia telah melakukannya dengan iman di dalam Dia. Pengalaman dilahirkan kembali. Kemudian menerima baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Lalu saat orang percaya mengikuti perjalanan iman yang sesuai dengan pola tabernakel, yaitu yang pertama, memasuki gerbang timur. Dapat diartikan kita dilahirkan kembali di dalam Kristus, karena Kristus adalah gerbang. Ini adalah kontak dan permulaan di dalam Dia. Lalu yang kedua, pertama-tama, pergilah ke mezbah korban persembahan, yaitu salib, dan menerima keselamatan. Salib yang sudah dikerjakan oleh Kristus, oleh basuhan darahnya. Lalu pergi ke dalam kolam pembasuhan, yaitu artinya direndam
atau dicuci di dalam firman Tuhan. Mempelajari Alkitab dibersihkan oleh air firman. Efesus 5 ayat 20. Menerima firman ke dalam hati dan mengizinkannya membersihkan Anda dan memperbarui pikiran Anda. Lalu kemudian memasuki ruang kudus di mana lilin besar menerangi kegelapan ruangan, yaitu pikiran. Lilin besar tersebut melambangkan Roh Kudus dan memasuki ruang kudus tabernakel Anda, melambangkan mengizinkan Roh Kudus memenuhi Anda dalam baptisan Roh Kudus untuk menerangi Anda. Ini adalah langkah-langkah dalam membangun hubungan dengan Kristus dan Roh-Nya. Disinilah kita diberi makan firman, meja roti, dan berhubungan dengan Allah dengan mengembangkan kehidupan doa, mesbah pembakaran ukupan. Selanjutnya, oleh anugerah masuk dengan kerudung, yaitu dosa yang memisahkan kita dari Kristus melalui iman kepadanya ke ruang Maha Kudus. Hadirat Roh Kudus di dalam kita, di dalam ruang Maha Kudus, kita berdiam secara terus-menerus di dalam Kristus. Mengikat perjanjian dengannya melalui kehidupan doa, ketaatan, percaya mengakui Dia dalam segala hal, berserah dan beriman. Langkah perjalanan iman ini dinamakan keintiman. Hal ini yang membawa orang percaya kepada pengurapan profetik. Tidak harus sebagai seorang nabi, di mana nabi adalah milik gereja, bukan perorangan. Dan ungkapan nubuatan karena Roh Yesus adalah roh nubuat. Dengan keintiman, melalui doa, dialog, yaitu mendengarkan suara Tuhan, berserah, mengakui, mengosongkan, mempercayai, dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kepenuhan didapat dengan kita berdiam di dalam Kristus. Berdiam di dalam Kristus terjadi saat orang percaya berserah kepada Roh Kudus dalam segala sesuatu dengan mempercayai dan iman yang berharap bahwa Roh Kudus akan mengajar mereka. 1 Yohanes 2 ayat 27. Berdiam di dalam Kristus akan terjadi saat orang percaya dalam tanda kutip mati terhadap diri sendiri, menyerahkan semua rencana-rencana kita yang sudah disusun, doktrin, dan pengajaran-pengajaran yang berasal dari manusia seperti yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Berpaling kepada Roh Kudus dan kesaksiannya melalui orang-orang percaya lainnya yang telah dipenuhi roh untuk mengajar dan perwahyuan. Ingatlah, Alkitab berkata bahwa Allah menggunakan manusia berpengertian untuk memperbaiki pelanggaran terhadap kebenaran dan memperbaiki doktrin-doktrin Alkitabiah Kristus dan memulihkan jalannya. Ini adalah penyerahan total. Tidak peduli terhadap apa yang dipikirkan atau dikatakan manusia, tetapi hanya mencari kehendak Allah dan perwahyuan dengan iman mempercayai kepadanya. Kristus adalah pribadi yang hidup dan hanya di dalam Dialah sumber kita. Tidak ada fondasi lain bagi perjalanan iman kecuali Kristus sendiri. 1 Korintus 3 ayat 11. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.